Ruhaniyah kita, hati kita harus bertemu Allah. Sebetulnya itu mudah. Untuk bertemu Allah itu sebetulnya mudah. Olehnya sulit itu kita bikin sendiri. Allah sudah katakan, idza sa'alaka ibadi Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku, jawablah, fa inni qaribun, sesungguhnya aku itu dekat. Jawaban begitu Muhammad. Kalau saya itu dekat, mana? Dekat yang mana? Oleh karena ajaran dinut tauhid itu kita tolak Bapak Ibu, sepanjang masa kita tidak akan pernah mengerti ayat ini qaribun. Nggak akan pernah paham. Dekat mana ya? Meja itu dekat. Masa meja ini? Tapi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi beda dengan orang-orang mukmin yang ketika sholatnya itu khusyuk, bisa bertemu Allah, paham maksud dekat ini. Mana toh? Ini loh Pak. Fa'aina ma tuwallu, dimanapun kau menghadap, fasamma wajhullah, maka depanmu itu wajah Allah. Wajah Allah, ya ini bukan udara, bukan oksigen, bukan. Inilah yang Allah terangkan kewujudannya, laisa kamislihi syai'un. Ini Bapak Ibu juga di depan jenengan, di belakang, kiri kanan, atas bawah, dalam luar. Dengan cara bagaimana? Rasakan, imani, rasakan apa yang ada pada dirimu itu sebetulnya milik Allah. Pergerakan itu milik Allah, penglihatan milik Allah, pendengaran milik Allah, dan lain sebagainya. Kalau sholat Anda itu dikatakan sudah khusyuk, sudah bertemu Allah, maka Allah menegaskan dengan bahasa inna sholata, sak temeni sholat yang seperti ini, iku tanha, bisa mencegah anil faksha, dari hatimu berbuat jahat pada Allah. Apa jahat maksudnya? Melalaikan Allah,
berbuat jahat itu hati mengakui kalau kita yang bisa berdiri, kita yang bisa ruku, kita yang bisa sujud, atau kita merasa diri kita yang bisa melakukan sholat, itu berarti kita berbuat jahat. Tapi yang dimaksud sholatnya orang yang beruntung tadi, yang bisa bertemu, hatinya selalu menggelora, merasakan apa segala tindakan di dalam sholat itu hanyalah milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas. Jadi ketika sholat hati jenengan iku sibuk merasakan kehadiran Allah, yaitu zat yang maha suci ini yang menggerakkan seluruh alam termasuk dirimu. Hati duduk di situ Pak, wilayah situ. Kalau hati sudah duduk di situ, maka tidak ada kesempatan bagi nafsu untuk masuk di dalam hatimu untuk membisikkan perkara-perkara urusan duniawiyah. Nggak bisa, ditutup oleh Allah. Pintu bagi nafsu untuk masuk ditutup, karena hati jenengan estu menghadap pada Allah. Wal mungkar akan mencegah perbuatan ingkar dari ayat-ayat Allah. Artinya ketika saat dinu tauhid disampaikan, hati jenengan gak akan menolak, karena di dalam tatanan tauhid untuk mengesahkan pada Allah itu cocok di dalam hati jenengan. Justru sebaliknya, hatimu akan menolak pengajaran-pengajaran yang sifatnya itu mengarah terhadap iman selain Allah. Makanya jenengan jangan heran kalau hati sudah menerima tatanan tauhid, ketika mendengarkan keterangan hukum syariat saja hampa rasanya, ampiang dirasa. Jangan heran, memang Allah mengkondisikan hatimu itu untuk hanya menerima biayatim mubayyinatin, ayat yang bersifatkan jelas pada Allah, yaitu mengesahkan Allah. Wala dzikrullahi iku akbarun, utawi sholat yang seperti ini, utawi ingat di dalam sholat yang seperti ini, itu lebih bagus daripada yang lain. Lebih bagus. Umpama jenengan iki sendirian Pak, sholat yang memenuhi target wusul pada Allah, itu lebih baik Anda itu satu rakaat itu dibanding dengan, padahal ini satu rakaat, seumur hidupmu melakukan sholat, tapi hatimu itu
lebih baik ini, walaupun satu rokaat. Tapi jangan disimpulkan udah satu rokaat aja satu umur, yang penting ketemu habis itu tidak sholat. Bukan begitu maksudnya. Tetap itu kita jaga. Ayatnya wa aqimis sholat. Tetap. Ini tadi perbandingan kok Pak. Waladikrullahi akbar. Sholat yang seperti ini, apa sholat yang khusyuk itulah Pak. Waladikrullah. Ingat yang seperti ini ketika di dalam sholat bertemu Allah, ini lebih baik, lebih besar daripada perkara yang lain. Artinya perkara yang lain, jenengan sholat satu umur 1000 tahun tapi nggak pernah ketemu pada Allah, nggak pernah khusyuk. Wallahu tawi Gusti Allah iku ya'lamu, zat kang wicaksana ma ing apa tasnauna kang do agawe sira kabeh. Agawe maksudnya ruhania, tasnaun. Allah lebih mengerti mana di antara hatimu yang betul-betul sholat khusyuk atau tidak khusyuk. Sesungguhnya sholat yang bisa bertemu Allah itulah yang bisa mencegah perbuatan hatimu jelek pada Allah, jahat pada Allah, zalim pada Allah, dan ngingkari ayat-ayat Allah. Berarti siapapun kita, tatkala sholat kita belum betul-betul khusyuk, maka faksa wal mungkar mesti jalan terus. Ini Bapak Ibu. Makanya leres dawuh sing wonten pujian niku kuwi nek ngaji aja syariat bloko. Wau disetel tembe burine bakal sengsara, akeh kang apal Quran hadise. Nek wis apal Quran hadise, rumangsa alim, rumangsa pinter dhewe, maka gampang ngafirne wong liya. Akeh kang apal Quran hadise, terus seneng ngafirke marang liyane. Akhirnya orang yang tidak sependapat, tidak mengikuti dia, dianggap kafir. Anggap kafir. Sayangi sedidik, sayang sedikit, baiatnya itu tidak diterangkan. Tidak diterangkan, ya ngaji ya nang hukum hakikat makrifat. Nak kau nak ngono ta? Cuman bahasanya ojo mu ngaji syariat bloko. Jane iki ya wis paham. Sebetulnya syair ini kalamnya kalam balik,
pengertiane urain dewe, berarti maksudnya harus dan wajib kita menerima dinul haq, ajaran Rasulullah yang di jalur hakikat makrifat, itulah dinul haq. Tapi kan di baiat syairnya bait ya, itu kan nggak ada ngajiyo ning hukum hakikat lah mboten enten toh. Tapi dengan bait sing ono ngarep mang sebetulnya sudah menjadi maksud sebetulnya. Tapi berhubung orang awam sik bertanya, sing gak paham lho ya, gak oleh ngaji ilmu syariat bloko. Terus ada ilmu apa ya yang harus ku kaji lagi? Iki sing gak paham. Nah, sing paham maksudnya, oleh karena kita manusia itu terdiri jasmani juga rohani. Jasmani dididik ilmu syariat, rohani kita harus dididik ilmu hakikat. Ini maksudnya ada di situ. Sesungguhnya sholat yang telah dilakukan oleh hamba yang bisa bertemu terhadap Allah, itu akan bisa sholat yang seperti ini mencegah perbuatan faksa wal mungkar. Pertama secara ruhaniyah, faksa dan mungkar jenengan tidak akan melalaikan Allah. Nah, ketika hatimu sudah tidak melalaikan Allah, dalam kurung selalu ingat pada Allah, nggak mungkin Pak jasadmu iku laku maksiat, nggak mungkin nyolong barangi wong, nggak mungkin. Jenengan iki secara syariat laku Allah iki gak mungkin, karena sumber pancaran dari ruhaniyahmu itu adalah husnul a'mal, nataiju husnul ahwal min qalbin zahid. Sumber yang muncul dalam hatimu laku yang baik, maka jasadmu iku ikut baik. Tomak yoga, hasud yoga, takabur yo tidak. Istilah bahasa jiwit orang yo enggak akan, karena sibuk. Hati kita selalu berzikir, ingat terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya mohon maaf untuk sementara waktu itu kami belum bisa ngaji terlalu banyak waktu, harus kami batasi. Nek wis metu kelemun wis langsung kula simpul nih. Tahu kelemun nggih? Kelemun gitu. Ini wau barang dari rumah sakit. Wow. Tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu. Kesimpulannya, lakukan sholat itu dengan khusyuk. Caranya, ketika Anda takbiratul ihram sampai salam, kita kan sudah dibimbing, ini wajah tuwaj, ya, hadapkanlah hatimu pada wajah Allah. Artinya hanya lewat zikir sirul asror, merasakan, mengimani bahwasanya Allah di dalam dan di luar dirimu itulah sang penggerak,
sang yang berperan sehingga bisa terjadi sholat. Hatimu terus nyebuto Allah sambil hatimu meyakini bahwasanya apa perilaku dalam sholat datangnya tidak dari kita tapi dari ya ini Pak. Paham ya? Wis sibukno hatimu di situ. Nanti percaya atau tidak percaya, kau ditanamkan di dalam hatimu pohon kenikmatan. Pohon kenikmatan. Siapa yang memakan buahnya, dia seumur hidupnya tidak akan pernah lapar. Siapa yang minum tetesan airnya, dia tidak akan pernah dahaga selama hidupnya. Itu artinya kenikmatan di situ tidak bisa jenengan ukur dengan kenikmatan duniawiyah. Bapak Ibu, caranya begitu. Jikalau belum bisa, tetap latih dan latih, karena tidak semudah sholat khusyuk itu membalikkan telapak tangan. Pertama, nanti kalau sudah pernah menjalankan dan menikmati hal itu, untuk keduanya selanjutnya Anda akan sangat mudah, tidak terlalu lama. Ini bagi jenengan khusus yang mau sudah masuk di dalam pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak Ibu, kita masuk dalam sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, badhe tanglet sekedhik. Dalam sebuah perjalanan niku kan wonten enten sing di deleh teng ngandhap teng atas napa teng tengah-tengah niku nggih. Lah terus dalam sebuah perjalanan niku nganggepe kula niki sami mawon duka teng tengah, duka neng ngandhap, duka teng ndukur niki kula anggap sami mawon niku sampun tergolong perjalanan tajalli napa mboten? Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita bisa mengatakan sama saja jikalau posisi ruhaniyah kita itu sudah di musyahadah keesaan dan perjalanan itu sudah benar. Kita tidak akan mengatakan itu sama manakala kita masih dalam proses sebelum ke musyahadah. Tapi kalau sudah di musyahadah, nanti jawabannya sama. La farqa bainahum. Tidak ada perbedaan di antara semuanya, baik bawah, tengah, atas. Artinya tidak ada perbedaan karena kita melihat hanyalah Allahnya, tidak melihat makhluknya. Benar. Dan kita tidak akan bisa mengatakan itu sama jikalau kita masih melihat selain
selain Allah. Kita akan mengatakan sama kalau kita melihat Allahnya. Sama dengan maksiat dan taat. Kita akan selalu mengatakan ada perbedaan kalau kita melihat makhluknya. Tapi kalau kita melihat Allahnya, maka tidak ada perbedaan. Sebab yang menguasai maksiat ya Allah, taat ya Allah, bala ya Allah, nikmat ya Allah. Nggih, sudah betul. Nggih, ada lagi?